Jamaah sekalian yang saya muliakan, surat Al-Kahfi sudah selesai. Kemudian kita masuk kepada tafsir surat Al-Waqiah. Tapi baru saja beberapa ayat. Tentunya saya akan mengulang sedikit dan akan melanjutkan kajian ini sampai selesai, insya Allah. Setiap yang punya awal pasti punya akhir, dan setiap yang ada permulaannya pasti akan ada penghabisannya. Tidak ada yang kekal, apalagi abadi di dunia ini. Semuanya datang dan pergi, silih berganti, berubah oleh pergeseran masa dan perputaran waktu. Kemarin saudara kita masih ngobrol sama kita, sekarang kemana? Sudah mendahului kita. Teman kita yang kemarin masih bercanda, sekarang tidak, sudah mendahului kita, dan kita pun pasti cepat atau lambat pasti akan menyusul. Kenapa? Karena kita akan melanjutkan kehidupan yang hakiki. Karena kehidupan di dunia ini sifatnya kamuflase, fata morgana, sementara ya, yang benar-benar kehidupan hakiki adalah nanti di akhirat. Oleh sebab itu harus kita mempersiapkan bekal untuk pulang ke akhirat. Semakin orang nanti banyak amalnya, maka semakin bahagia dan semakin senang. Kalau di dunia ukuran orang bahagia mungkin ditinjau dari materi. Semakin banyak uangnya, semakin gampang dan mudah dia membangun istana, ya, kemewahan, kesenangan di dunia. Standarnya atau parameternya adalah materi. Di akhirat bukan itu, tetapi amal soleh yang kita lakukan, sholat berjamaah kita, ya, taklim kita, zikir kita, doa kita, dan berbagai amal soleh lainnya, sedekah kita, infak kita, semua itu akan diperlihatkan oleh Allah dan akan mendapatkan ganjaran balasan berupa kebaikan yang Allah janji dengan reward, bukan ganjaran yang dengan amal soleh kita kemudian bangga masuk surga. Bukan, masuk surga itu karunia Allah, tetapi amal soleh ini menentukan tingkatan di akhirat nanti, menentukan tingkatan. Misalnya orang yang mati syahid saja, yang gugur dengan perang membela agama Allah, itu ada 100 tingkat. Ada 100 tingkat. Dari masing-masing mereka punya derajat yang berbeda. Apalagi kalau sekedar misalnya nanti dalam surat ini diterangkan siapa yang beruntung, siapa yang celaka, dan siapa yang sangat mulia. Ada 3 golongan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi hari kiamat. Untuk masuk dalam akhirat diawali dengan kiamat. Sama dengan orang pengen ke akhirat tapi tidak mau mati, nggak bisa, harus mati dulu. Nanti akan menuju alam lain. Alam yang terbentang ini suatu saat akan dihancurkan oleh Allah. Dan begitu bertebaran ayat-ayat dalam Al-Quran, surat-surat yang menjelaskan tentang hal yang senada dengan apa yang kita bahas pada kesempatan ini. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi hari kiamat. Laisa liwaqa'atiha kadzibah, tidak seorang pun yang dapat mendustakan terjadinya. Dijelaskan ada 2 sebelum tidak.
Jadi ada dua macam surat itu. Surat dalam Al-Quran ada yang disebut Madaniyah. Surat-surat Madaniyah atau ayat-ayat Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan setelah hijrah. Nah, di sini menggugah hati nurani, ya, karena turunnya di Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab dan CS-nya, mereka tidak percaya dengan 3 perkara yang berat. Pertama, tidak percaya dengan hari akhir, hari kiamat, hari akhirat, ada. Yang kedua, tidak percaya dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW, dan yang ketiga, tidak percaya dengan apa yang diturunkan kepada beliau dan Al-Quranul Karim. Nah, 3 perkara besar inilah yang kemudian Allah mengulang-ulang agar mereka tersentuh. Tapi ternyata Abu Jahal sampai matinya dia tetap dalam keadaan kafir dan dia mati mengenaskan dalam perang Badar. Laisa biwaqati illa khawfidul. Sesuatu yang pasti terjadi nanti di akhirat itu ada 2 golongan manusia yang diangkat, tentunya orang-orang yang beriman, diangkat derajatnya, dan ada yang dijatuhkan, direndahkan. Ini makna khauf itu rohnya. Waktu di dunia boleh jadi dia jabatannya tinggi, ya, pangkatnya begitu, hartanya banyak, disegani, dihormati orang, tetapi dia tidak ibadah, di akhirat direndahkan, tidak berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang nampaknya di dunia ya biasa-biasa aja, bahkan mungkin orang tidak memandang apa-apa, anggap sepele dan lain sebagainya. Padahal di sisi Allah dia mulia, di akhirat nanti akan dibalik, ditinggikan derajatnya. Khawfidul. Mulai dari ayat berikutnya menjelaskan tentang kehancuran alam. Bagaimana sih terjadinya hari kiamat, dan begitu banyak istilah-istilah di dalam Al-Quran yang menunjukkan kepada hari kiamat dengan istilah yang berbeda. Al-Qari'ah, As-Sa'ah, misalnya Al-Haqqah, As-Sakhah, semua itu menjelaskan tentang fenomena hari kiamat yang semuanya menunjukkan kepada kedahsyatan dan kengerian. Idza rujjatil ardu rajjan wa nussatil jibalu massa. Misalnya ayat selanjutnya, idza rujjatil ardu rajjan, apabila bumi digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya. Suatu saat bumi akan diangkat, lalu dibenturkan sekali benturan, dia hancur. Wa bussatil jibalu bassa, dan gunung-gunung dihancur-hancurkan sehingga dia menjadi debu yang berterbangan. Coba perhatikan, gunung yang sejak buyut kita dulu ada di situ. Kemudian kakek kita menyaksikan gunung-gunung itu kokoh, tegak berdiri di tempatnya, enggak jalan-jalan. Kemudian orang tua kita menyaksikan, coba lihat di alam penuh bukit-bukit batu, enggak pindah-pindah, di situ saja. Walaupun Allah menjelaskan, kamu lihat gunung itu seperti dia, padahal sebenarnya dia berjalan sebagaimana jalannya awan. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab. Engkau lihat gunung itu seperti benda mati yang padahal dia bergerak, berjalan seperti jalannya awan. Taruhlah kita saksikan, dan tetap aja di situlah
tempatnya. Kan setuju kalau bumi berputar. Tapi kalau berputar mana kok nggak terasa? Ilmuwan mengatakan saking cepatnya ya, putaran itu sehingga diam. Wallahu a'lam bishawab, tapi sepakat ya, ilmuwan ahli geologi, fisika ya, bahwa alam ini semuanya bergerak, berjalan pada orbitnya, pada porosnya. Misalnya asyamsu wal qamaru tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Surat Yasin. Matahari dan bulan tajri li mustaqarrin laha, dia bergerak berputar pada porosnya, pada orbitnya yang tidak pernah meleset. Kalau meleset bahaya. Terjadinya hari kiamat nanti disebabkan karena salah satu benda langit, planet, dia sakit. Setelah sakit lemah, antara satu dengan yang lain ternyata itu ada yang namanya hukum gravitasi. Sebagaimana juga benda dijatuhkan ke bawah, sepakat karena itu ada gravitasi bumi, daya tarik antara planet, benda-benda langit itu saling tarik menarik. Kalau satu dia rusak, maka yang lain bekerja keras mewakili. Karena bekerja keras, maka akhirnya dia sakit juga. Begitu seterusnya, satu demi satu kehancuran benda-benda langit nanti terjadinya hari kiamat urusan Allah. Tapi demikian Allah memberitahukan, idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha. Gunung yang kokoh tegak berdiri, yang tidak beranjak dari tempatnya itu, kita lihat dengan kasat mata, suatu saat akan dihancur-hancurkan, diterbangkan, tercabut, dibenturkan sehingga menjadi haba. Haba itu sudah saya terangkan, dia adalah molekul ya. Atau kalau kita misalnya pagi hari ada matahari buka jendela, itu ada benda-benda yang berterbangan kecil, itu bahasanya haba. Haba juga diartikan dengan kepulan debu, seperti kuda berlari di padang pasir mengepul ya, karena gesekan atau gerakan kakinya sehingga debu membumbung ke udara, itu haba. Gunung yang begitu kokohnya akan dihancur-hancurkan seperti debu berterbangan, itu namanya haba. Haba membaca. Wa kuntum azwajan, kita lanjutkan, wa kuntum azwajan salasa. Dan pada saat itu manusia terbagi kepada 3 golongan. Yang pertama, washabul maimanati ma ashabul maimanah. Yang kedua, washabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Yang ketiga, wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Golongan yang pertama adalah golongan kanan. Alangkah beruntungnya, alangkah berbahagianya golongan kanan ini. Nanti di akhirat posisi cuma di kanan, dan dia akan diberi buku catatan amal dari sebelah kanan, melambangkan keselamatan. Kemudian nanti Allah memerintahkan malaikat untuk mengawal ashabul yamin ini, golongan kanan, untuk masuk surga. Kemudian ashabul shimal sama dengan ashabul mash'amah, golongan kiri. Kenapa disebut golongan kiri? Perlambang dia akan celaka, mendapatkan buku catatan amal dari sebelah kiri, dan kiri itu lambang keburukan, dan malaikat diperintahkan untuk menggiring. Kalau tadi mengawal ya, orang-orang yang akan masuk surga dikawal. Kenapa? Tamu kehormatan ya. Kalau ini digiring dari wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang kafir akan digiring ke dalam neraka jahanam, jumlahnya di Sumawa.
berduyun-duyun, berarti banyak. Hatta idza jauha, sesampainya di pintu gerbang neraka ada penjaganya. Siapa nama penjaganya? Kita sering mendengar malaikat Malik. Malaikat Malik ini diciptakan oleh Allah Raja Tega. Tidak ada rasa kasihan. Memang diciptakan untuk marah. Begitu orang-orang kafir dikirim sampai ke pintu gerbangnya Jahannam, pintu neraka itu ada 7. Saya ulangi, pintu gerbang neraka itu ada 7. Sab'atu abwab. Kalau pintu surga ada 8. Sama dengan Allah. Sampai di pintu gerbang neraka, malaikat penjaga neraka bertanya, hatta idza ja'u futihat abwabuha wa qala al-khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yasluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Apa datang kepada kamu peringatan waktu di dunia? Kata malaikat, apa tidak pernah kamu mendengar dibacakan ayat-ayat Rabbmu, ayat-ayat Tuhanmu, dan diberitahukan bahwa hari ini ada pertemuan sekarang ini? Ada nggak? Qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Mereka menjawab dengan jujur. Oh, saya nggak bohong. Jujur dia jawab. Qalu bala. Ada sih, ada cukup, cuma kami aja yang berangkat pilot, kami yang memang tidak mau sadar dengan sesadar-sadarnya. Jadi nanti manusia tidak ada yang dirugikan. Kalau dia dicemplungin ke neraka, dia akan sadar bahwa ini kesalahan saya. Tidak sedikit pun dia menyalahkan Allah. Ya Allah, saya akan berbuat baik, saya akan beriman. Tidak demikian. Di akhirat itu kalau dia salah, salah. Kalau dia benar-benar, dan Allah tidak menzalimi hambanya. Berapa dalam Al-Quran begitu banyak ayat. Ya. Allah tidak menzalimi hambanya, tetapi hamba itulah yang menzalimi diri sendiri. Baik, kita tambah sedikit lagi. Idza rujatil ardu rajja wa ussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbathar wa kuntum azwajan salasa. Siapa golongan kanan tadi disebutkan adalah orang yang akan selamat. Golongan kiri, golongan yang celaka. Kemudian ada as-sabiqun as-sabiqun. Ulaika al-muqarrabun. Ini golongan istimewa. Golongan orang yang sabiq. As-sabiqun as-sabiqun, mereka yang cepat dalam amal, termasuk ada dua tafsir. Pertama, ahli tafsir mengatakan golongan yang banyak adalah golongan yang sebelum Nabi Muhammad kan banyak para nabi, para rasul yang diutus. Tiap rasul punya umat. Kalau tidak pun banyak. Itu maksudnya. Sulatun minal awalin wa qalilun minal akhirin. Tetapi juga tidak sedikit sekali dari generasi dahulu yang setelah ditinggalkan oleh Rasulnya, sama dengan umat Nabi Muhammad. Sulatun minal awalina wa qalilun minal akhirin. Segolongan besar dari orang-orang dahulu yang beriman dan mereka cepat dalam beramal soleh, itu namanya as-sabiqun as-sabiqun. Ulaika al-muqarrabun, mereka inilah orang yang didekatkan kepada Allah. Kalimat as-sabiq, ya, cepat dalam beramal. Ada istilah musabaqah. Itu satu rukun kata. Fastabiqul khairat misalnya. Itu masih satu rukun kata. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau musabaqah saling mendahului, artinya semuanya pengen jadi juara. Makanya disebut musabaqah. Di sini as-sabiqun as-sabiqun.
ulaika muqarrabun fi jannatin na'im. Mereka kelak berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Thullatun minal awwalina wa qalilun minal akhirin. Saya mengulang, segolongan besar dari orang-orang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang terkemudian. Artinya bisa nggak kita masuk ke dalam as-sabiqun? Bisa, tetapi peluangnya sangat kecil. Peluangnya sangat kecil. Masuk kepada ashabul maimanah sudah beruntung. Golongan kanan, golongan yang selamat dan dipastikan dia akan menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang celaka adalah golongan kiri dan mereka akan kekal di neraka disebabkan kekafirannya, disebabkan dosa-dosa besar yang dilakukannya. Bagaimana orang yang banyak dosa tapi kebaikannya ada dan judulnya orang mukmin akan selamat, tetapi lama dia menjalani hukuman sesuai dengan penjara di dunia. Semakin orang berat kena pasal, pasal berat di sini, dan sudah pakai pengedar lagi, berat, ya, tertangkap narkoba besar, disamping memakai pengedar berat, mau pasal berat semua, sama. Ya heran semakin orang banyak dosa, nanti kita ditimbang. Kata Allah lumayan kan ya, masuk neraka 2 hari aja. 2 hari berapa Pak? Kalau dibanding dengan di dunia, yaumkan daruhu al-hasanati mimma ta'udhu. 1 hari di akhirat sebanding dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau masuk neraka 2 hari ya 2 tahun ya. Lama, jangan coba-coba. Jangankan semenit, sedetik jangan ya, sedetik pun jangan. Maka caranya adalah dengan kita muhasabah, menimbang-nimbang selalu amal kebaikan kita dan dosa kesalahan kita. Kita bisa menimbang sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi syai'in radiyah. Siapa yang berat timbangan amal kebaikannya walaupun sedikit selisihnya selamat, tidak mampir di tempat yang namanya neraka. Tetapi kalau lebih banyak dosanya, mau nggak mau, kalau mampir sebentar aja. Nah itu jangan. Kan nggak apa-apa sebentar aja, banyak artis ini, banyak artis neraka. Artis Bollywood banyak, ya, termasuk artis Indonesia. Tapi jangan ada cita-cita sedikit pun mampir ke tempat yang namanya neraka. Demikian dari kita, insya Allah. Waktu yang akan datang kita lanjutkan, dan ini masih panjang ya. Dan sekali lagi taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Selama Ramadan kita selesai mengucapkan semoga Allah menerima amal kepada kita selama Ramadan. Kemudian kita jawab dengan amin. Jadi kita banyak aktivitas. Wabillahi taufiq wal hidayah wa